Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haitsu ma kunta wa azki sayyi'atan hasanatan tamhuha sadaqallahu sadaqa rasulka. Alhamdulillahirabbil alamin jamaah taqwa astagfirullah. Mari kita lanjutkan lagi di hari-hari terakhir ya bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita terima ya. Masih ada waktu untuk terus beribadah ya. Saat momen berharga di bulan Ramadan. Kita lanjut kemarin kita sudah sampaikan bagaimana Allah memerintahkan Rasulnya untuk berpaling dari kaum kafir Quraisy pada saat itu ya, biarlah mereka pun melihat apa yang akan Allah lakukan. Dan sebelumnya dikatakan jika ada perintah dari Allah dan datang azab di halaman mereka, halaman rumah mereka, maka pada saat itu adalah waktu pagi atau waktu siang atau waktu yang sangat buruk bagi mereka. Itu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut di 3 ayat terakhir surat As-Saffat ya. Alhamdulillah di 3 ayat terakhir surat As-Saffat. Ayat ke-180 surat Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Rabbmu ya. Maha suci Rabbmu ya, Maha suci Allah. Rabb pemilik keperkasaan terhadap apa yang mereka sifatkan. Nah ini sering dijadikan akhir doa ya, biasanya subhanahu rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini sampai saya tulis aja, saya bacanya sampai wassalamun alal mursalin walhamdulillah ya rabbil alamin. Di sini Allah menunjukkan kemahasuciannya ya, terhadap yang disifatkan. Maha suci Allah terhadap pernyataan bahwa Allah punya anak ya. Bahwa Allah nikah dengan jin wanita, maha suci Allah, nggak mungkin kayak gitu ya. Dan Allah punya keperkasaan, Rabbil Izzah, punya kekuasaan, punya keperkasaan, sehingga nggak perlu pakai penolong, ya. Nggak perlu ada anak-anak, nggak perlu, ya. Nggak perlu ada pasangan, Allah tuh nggak perlu ada pasangan, nggak perlu pasangan, nggak perlu anak-anak, ya nggak perlu mertua berarti ya. Maha perkasa dia, maha suci Allah terhadap yang disifatkan ya. Karena beberapa manusia hingga hari ini ya, itu masih mensifatkan yang aneh-aneh gitu ya. Tuhan itu pekerjaannya banyak ya. Karena pekerjaannya banyak, digambarkanlah Tuhan yang tangannya banyak. Tuhan itu harus punya perkasa, harus kuat. Maka Tuhan contohnya adalah matahari gitu ya. Padahal matahari itu satu saja bagian dari kehidupan. Bahkan ada yang menyembah isi danau itu ada apa, isi laut itu ada apa, makhluk apa itu disembah. Kadang dikasih sesaji atau apa.
Ya, sampai legenda-legenda itu masih lumayan banyak juga tuh ya di Indonesia. Kalau ke laut ini jangan pakai baju warna ini ya, nanti diambil. Hebat banget ya. Jangan pakai baju warna itu. Ya, itu kan bentuk-bentuk penyembahan. Penguasa laut mana gitu ya. Sampai dijadiin objek wisata ya. Objek wisata kok begitu ya, yang lain. Kalau objek wisata yang begitu memang agak-agak berbau di luar syariat ya. Mungkin nyebutnya objek wisata budaya dia itu. Ya. Kan budaya juga banyak yang mesti diambil contoh ya, misalnya apa budaya yang kira-kira bisa kita ada budaya menanam padi mungkin ya, ada budaya menanam padi apa dulu yang dikerjakan gitu ya, mungkin ada seperti itu lah, saya belum begitu paham tentang budaya ini. Maksudnya budaya yang dijadikan objek wisata, maksudnya jangan yang non syariat begitu ya. Saya lagi mikir apa budaya yang kira-kira bagus. Oh iya, misalnya ini di Jakarta bagaimana ya? Jakarta itu kalau orang mau menikah itu biasanya ada budayanya pencak silat. Nah, jadi buka palang pintu apa namanya saya lupa tuh ya. Jadi sebelum sampai pengantin ini mereka kayak latihan silat gitu. Maksudnya apa? Bahwa laki-laki yang dibawanya adalah orang yang juga kuat menjaga keluarganya. Kan bagus ya kalau begitu sih. Saya pikir cocok lah untuk jadi wisata kayak gitu ya. Budaya buka palang pintu. Mungkin banyak budaya-budaya lain yang bagus untuk bisa diangkat dan itu jadi ya, hal yang berguna ya di masyarakat. Jangan yang begitu-begitu akhirnya mubazir kan, dibuang itu makanan ditaruh di nampan apa ditaruh di buang ke laut dan sebagainya. Ya itu kan mungkin salah satunya dia percaya dengan penunggunya itu punya kekuatan, makanya harus dikasih makan. Kan itu kan logika manusia saja. Emang dia ada makan? Lagi pula kan nggak ada, yang itu cuma kepercayaan. Ya. Tadi ini karena dan Nabi tentang ayat ini ya. Nabi juga ada satu hadis, saya belum paham ini hadisnya dhaif mungkin ya, bahwa di akhir majelis dianjurkan untuk mengucapkan kata-kata ini ya, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ini kan sebenarnya kata-kata tauhid ya. Kata-kata bahwa Allah itu maha suci terhadap apa yang disifatkan manusia. Gara-gara disifatkan dengan bergaya makhluk begini, kan bergaya makhluk ini. Bahwa Allah punya pasangannya jin wanita, lagi punya anaknya juga malaikatnya wanita. Ya. Cuma anehnya ketika punya anak wanita dibunuh gitu, untuk dikorbankan atau apa gitu. Sementara mereka maunya anak laki-laki. Ya. Ini kan ngaco. Nah, 3 ayat ini juga menjadi kesimpulan dari surat-surat sebelumnya. Isi surat As-Saffat ini ya. Pertama itu kesimpulan dari sisi bahwa Allah itu maha suci terhadap yang disifatkan ya, tentang legenda-legenda palsu. Yang kedua, wassalamun ala mursalin, keselamatan pada seluruh rasul ya. Di sini disebutkan bagaimana mulai dari Ibrahim ya, disampaikan bagaimana Allah juga melindungi para rasul. Ya.
keselamatan, memberi keselamatan. Pak, kok Rasul ada yang dibunuh, Pak? Apakah itu berarti tidak dilindungi Allah? Bukan. Di situ ada bentuk tarbiyah, ada bentuk pendidikan bahwa bisa saja Rasul juga mengalami hingga sampai kematian, tapi kematian di jalan Allah. Ada siapa? Nabi Zakaria ya, Nabi Isa dikejar-kejar, walaupun selanjutnya diangkat ke roh. Termasuk Nabi Musa juga dikejar-kejar Fir'aun. Jadi kesimpulan kedua itu bahwa para rasul dijaga, ya'simuka ilan nas, kata Allah itu surat apa hadis ya, bahwa Allah menjaga Nabi Muhammad dari manusia. Ya. Kalau misalnya penderitaan tetap ada, namanya Nabi kan manusia. Ada penderitanya nggak ada. Ya. Bagaimana Nabi berkeluarga, ya. Mungkin istrinya juga sempat berkeluh kesah, bahkan sempat menanyakan masalah nafkah. Ya. Pernah menanyakan masalah nafkah. Namanya istrinya Nabi juga manusia, bukan Nabi juga. Ya. Dia menanyakan masalah nafkah yang ada ketentuannya. Ya. Nabi bisa cemburu, bisa. Ya. Karena sifat manusia. Nabi sakit gak waktu berperang dan sebagainya, kena sobekan besi dan sebagainya di pipinya? Sakit gak? Ya sakit lah, namanya juga manusia, nggak punya ilmu kebal. Ya. Nabi itu nggak punya ilmu kebal. Jadi kalau ada yang diisi ilmu kebal, aneh itu dari mana nih? Ya. Karena ada beberapa lembaga itu sebelum berangkat kemana diisi gitu. Alhamdulillah. Nggak usah ngisi-ngisi lah, mintain sama Allah gitu. Ya. Kayak kemarin tuh ini bagus juga nih, kasus kemarin begal tuh, mungkin saya sampaikan juga ada sedikit. Kasus begal ya, dibunuh oleh orang yang mempertahankan diri. Kalau menurut hukum negara sini mungkin itu jadi pembunuhan ya. Tapi kalau menurut hukum Allah, ketika dia membela diri itu halal. Ya, bukan haram menumpahkan darah itu kan, kata Nabi, ketika seorang jadi muslim haram, ada haram. Apa haramnya? Damuhu wa maluhu, ya. Darahnya haram, hartanya haram, kehormatannya haram. Tapi dalam kondisi seperti ini dihalalkan. Ya. Makanya langsung dilepas tuh sama polisi itu ya. Karena viral di mana-mana. Lah kalau begitu kita dibiarkan dibunuh sama begal gitu, diam aja gitu. Nggak mungkin. Ya, jadi salah satu syariat Islam diturunkan itu adalah yang pertama adalah menjaga nufus, menjaga jiwa. Ya. Jangan sampai jiwa ini malah rusak. Ketika rusak nggak bisa dia menjalankan fungsinya sebagai pengatur di bumi, khalifah fil ardh, di bumi, nggak bisa. Ya. Jadi ini juga merupakan kesimpulan dari walhamdulillahirabbil alamin, ya, dan pujian bagi Rabb semesta Allah. Ya. Jadi kalau kita lihat surat As-Saffat itu memang mengadu-ngadu perasaan juga ya. Ada beberapa kisah-kisah yang disampaikan. Ya. Kemudian arah-arahnya itu kemana gitu ya. Termasuk kita tahu legenda-legenda ya, mitos-mitos. Jangan sampai udah zaman modern begini masih ada mitos-mitos tuh. Ya, kepercayaan-kepercayaan yang gak ada syariatnya. Jangan lupa ya, sekecil apapun biaya yang dikeluarkan oleh manusia itu kan ditanya oleh Allah nanti. Kamu buat apa? Buat ini. Dari mana kamu tahu? Itu dari bapak saya. Buat apa sih itu? Nggak tahu juga. Bapak saya begitu, saya juga ngikut. Nah, ini namanya pengekor, pembebek, follower buta. Nggak mau mikirin itu dari mana.
Makanya kadang-kadang di sini juga sebagian masih ada ya yang saya lihat, ini maksudnya apa ya? Saya bilang. Ada tradisi-tradisi yang mengeluarkan biaya juga kadang-kadang ya, mengeluarkan biaya juga, tapi nggak ada itu ini, tuntunannya nggak ada, gitu ya. Makanya ada beberapa tradisi-tradisi yang kadang saya datang, kadang saya enggak. Gitu. Ya latihan lah, kita latihan untuk menetapkan melaksanakan syariat Islam ya, melaksanakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat tuh tradisi-tradisinya, mungkin mudah-mudahan udah nggak ada lagi di sini. Nah, beberapa tempat masih ada gitu. Ya. Kemarin saya ngobrol dengan salah satu suku di Indonesia yang ada model pewarisannya tidak pas ya, pewarisan harta warisan. Ya. Ada gaya suku harta warisnya berbeda dengan Islam. Sebenarnya banyak yang masih begitu. Jadi PR kita sebagai umat Muslim itu banyak sekali. Ya, belum masalah akidah yang masih berat ya, apalagi ibadahnya gitu. Banyak PR kita. Jadi nggak ada waktu bagi kita itu untuk ribut ya. Nggak ada waktu bagi kita untuk ribut antar kampung, antar lembaga, nggak ada waktu, banyak yang harus kita selesaikan. Gitu. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan dari kampung ini udah nggak ada ribut-ribut lagi dengan kampung kanan kiri mungkin ya, mudah-mudahan udah nggak ada. Tapi kalau yang masih ada dimanapun dia berada, apa coba yang dicari? Tugas kita lah orang-orang Muslim itu menjaga keluarga kita, anak kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Anil lagwi mu'ridu, yang menghindarkan sesuatu yang tidak bermanfaat, baik perkataan, amal, dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah memberi berkah kepada kita, termasuk amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Subhanallah.